Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di topik 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atika Kurnia Ilahi. Kali ini saya akan membahas terkait di topik 4 mengenai pembelajaran jarak jauh. Pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan kebiasaan hidup warga dunia. Upaya-upaya pencegahan dan menekan angka penularan dilakukan seperti gerakan 3M, yaitu ada mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Pemerintah melalui Kemendikbudristek melakukan perubahan pola pembelajaran di sekolah, dari yang awalnya pembelajaran tatap muka atau PTM menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Berbagai dampak terjadi disebabkan ketidaksiapan kita dalam melakukan pola PJJ, seperti keterbatasan media pembelajaran, sarana dan prasarana penunjang seperti gawai, serta akses internet, hingga tidak adanya kesiapan peserta didik dalam kemandirian belajar. Berikut ini merupakan pengertian pembelajaran jarak jauh menurut dua sumber. Yang pertama, Navilator tahun 2020, pendidikan jarak jauh adalah proses pendidikan yang menjembatani keterpisahan antara pendidik dengan peserta didik atau antara dosen dengan mahasiswa yang dimediasi oleh pemanfaatan teknologi. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2012, pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi serta media lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan suatu kegiatan pembelajaran di mana guru dan peserta didik tidak berada dalam satu ruangan yang sama. Komunikasi antara guru dengan peserta didik pada PJJ atau distancing learning terjadi melalui teknologi media seperti teknologi audio, teknologi video, media cetak, atau teknologi daring. Nah, saya akan membahas mengenai Learning Management System atau LMS. LMS ini sangat erat kaitannya dengan PJJ. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, PJJ membutuhkan media perantara sebagai alat komunikasi guru dengan peserta didik. LMS sendiri merupakan suatu bentuk teknologi dan media untuk melaksanakan PJJ baik secara daring maupun luring. Pada PJJ, alur informasi yang diharapkan terjadi dalam dua arah antara guru dengan peserta didik. Aktivitas tersebut dapat difasilitasi melalui LMS. Berikut ini merupakan beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui LMS. Untuk guru, kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru yaitu menyampaikan materi pembelajaran, mengajukan atau menjawab pertanyaan, memberikan tugas, serta mengevaluasi pembelajaran di LMS tersebut. Sedangkan kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik dapat menerima materi pembelajaran, mengajukan atau menjawab pertanyaan, mengerjakan tugas, serta menerima hasil evaluasi pembelajaran dari LMS tersebut. Berikut ini merupakan perkembangan penggunaan LMS siap pakai dari waktu ke waktu. Tahun 1997 ada jenis LMS bernama Blackboard, tahun 2002 ada jenis LMS bernama Moodle, tahun 2004 ada jenis LMS bernama Sakai, tahun 2008 ada LMS bernama Edmodo, tahun 2010 ada jenis LMS bernama Canvas, tahun 2014 ada jenis LMS bernama Google Classroom, tahun 2015 ada jenis LMS bernama Psikologi, tahun 2021 ada jenis LMS bernama Belajar ID. Selanjutnya, saya akan memaparkan lebih lanjut terkait salah satu jenis LMS yaitu Google Classroom. Karena Google Classroom ini nantinya saya gunakan dalam pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Pengertian Google Classroom itu sendiri yaitu sebuah platform pembelajaran daring atau online yang dikembangkan oleh Google. Platform ini dirancang untuk mempermudah interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Google Classroom memungkinkan guru untuk membuat kelas daring, memberikan tugas, mengumpulkan tugas, memberikan nilai, serta memberikan pengumuman. Jadi semuanya dalam satu tempat yang terorganisir. Intinya, dapat disimpulkan bahwa Google Classroom itu berfungsi sebagai ruang kelas virtual yang memanfaatkan teknologi internet. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tahapan demi tahapan cara untuk mendaftar atau membuat kelas di Google Classroom, yaitu dengan menggunakan aplikasi Classroom itu sendiri. Tetapi rekan-rekan juga jika tidak ada
aplikasi Classroom, rekan-rekan juga bisa membuat kelas di Classroom itu menggunakan web Classroom itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan memaparkan. Jika rekan-rekan belum ada aplikasi Google Classroom, silakan di-download terlebih dahulu. Jika tidak ingin mendownload, begitu rekan-rekan bisa menggunakan web Classroom. Setelah aplikasi Classroom itu di-download, rekan-rekan bisa langsung login ke Classroom menggunakan email pribadi. Setelah selesai login ke Classroom menggunakan email pribadi masing-masing, lalu terlihat tampilannya nanti akan seperti ini. Terlihat di layar ya. Di sini saya sudah membuat kelas bahasa Indonesia 8C. Tetapi kalau teman-teman ingin membuat kelas baru lagi, itu bisa, yaitu caranya rekan-rekan bisa mengklik tombol plus di samping tombol plus di sebelah kanan, pojok kanan. Nanti ada dua pilihan, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Rekan-rekan bisa langsung klik buat kelas, lalu selanjutnya nanti akan muncul notifikasi mengenai privasi dan keamanan atau persyaratan dari Google Classroom. Rekan-rekan bisa langsung klik centang, lalu klik lanjutkan. Nah, setelah itu rekan-rekan langsung saja buat nama kelas serta mata pelajaran yang rekan-rekan ajar begitu ya. Nama kelasnya, kelas berapa yang rekan-rekan ajar nantinya, lalu mata pelajaran apa yang akan rekan-rekan ajarkan nanti. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah semuanya diisi dari nama kelas, lalu mata pelajaran, lalu rekan-rekan bisa mengklik mengklik buat di sini, lalu nanti akan muncul kelas yang rekan-rekan buat tadi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa saya telah membuat kelas bahasa Indonesia untuk 8C. Di bagian depan atau tampilan awal kelas virtual ini, itu saya isikan dengan kalimat pembuka atau kalimat selamat datang bagi peserta didik yang baru bergabung. Kalimat pembuka tersebut berisikan seperti kalimat selamat datang, lalu mata pelajaran yang akan diampu, tempat sekolah yang akan diajarkan, lalu tahun ajaran, kelas berapa yang akan kita ajar nanti, lalu semester genap atau ganjil, alokasi waktunya, lalu topik dan subtopik yang akan kita ajarkan kepada peserta didik nantinya. Di Google Classroom ini kita juga bisa membuat tugas kelas untuk peserta didik nantinya. Caranya yaitu di bagian tampilan awal itu nanti ada tulisan tugas kelas di samping tulisan forum. Nah, nanti rekan-rekan bisa langsung klik tugas kelas. Sebagai contoh, pertama-tama di sini saya mengunggah materi pembelajaran terlebih dahulu, yaitu bisa rekan-rekan lihat materinya mengenai mengulas karya fiksi. Materi yang saya unggah itu berupa materi karya fiksi, lalu ada buku bahasa Indonesia berupa digital, lalu ada PPT atau PowerPoint, dan
video mengenai pembelajaran karya fiksi. Materi ini gunanya untuk atau sebagai bahan bacaan peserta didik. Selanjutnya, pada Google Classroom ini saya juga mengunggah contoh karya fiksi berupa cerita rakyat yang berjudul Putri Junjung Bui. Dan contoh karya fiksi ini itu berupa video yang dapat ditonton oleh peserta didik nantinya. Saya menempelkan link YouTube video di Google Classroom ini. Jika nanti peserta didik mengklik link tersebut, maka langsung akan diarahkan ke YouTube. Ya, tadi setelah saya mengunggah materi, lalu contoh dari materi yang diajarkan, lalu selanjutnya saya mengunggah lembar kerja peserta didik LKPD atau memberikan penugasan kepada peserta didik. Bisa rekan-rekan lihat di layar, di sini saya lampirkan berupa format LKPD-nya atau penugasannya, lalu format cerpen yang nantinya akan dianalisis oleh peserta didik. Berikutnya, di sini saya juga melampirkan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang saya lampirkan berupa soal-soal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, di sini saya melampirkan 4 soal. Tujuan dari evaluasi pembelajaran ini yaitu memantau apakah peserta didik sudah memahami atau belum terkait materi pembelajaran. Saya juga membuat refleksi pembelajaran untuk peserta didik. Saya memanfaatkan Google Form untuk membuat refleksi pembelajaran, yang mana nantinya umpan balik yang berupa Google Form ini akan diisi oleh peserta didik sebagai umpan balik. Biasanya itu umpan balik ini pertanyaan-pertanyaan yang berupa apakah kamu senang mengikuti pembelajaran hari ini, atau apa kesulitan yang kalian alami selama mengikuti pembelajaran ini, gitu. Berikut contoh penampilan refleksi pembelajaran dengan memanfaatkan Google Form. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya buat dan juga sudah ada jawaban dari peserta didik yang telah mengisi refleksi pembelajaran tersebut.